Shalom. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus melalui Bapak Gembala, Bapak Pendeta Gilbert dan semua staf tim pelayan di Glow. Untuk kesekian kali saya ada di gereja Tuhan ini untuk berbagi berkat. Ini adalah anugerah Tuhan. Kita hari ini 50 hari menuju Natal. Menurut saya ini adalah kreativitas yang luar biasa dari gereja Tuhan untuk membangkitkan gairah atau semangat dari orang percaya untuk menyambut Natal. Saudara-saudara, ini luar biasa sekali. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, pembacaan firman Allah bagi kita pada kesempatan ini terpilih dari Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Mari kita perhatikan bagian firman Allah ini dan kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan, saudara-saudara, mungkin 35 sampai 40 menit ke depan saya menyampaikan firman Tuhan dan saya harap Tuhan menolong kita melalui firman yang kita terima. Amin. Tema besar yang diangkat di dalam 100 hari atau 50 hari menuju Natal adalah Wonderful Counselor atau penasehat ajaib. Semua hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan berbicara atas nama Tuhan di bawah tema ini, saya percaya telah dipakai Tuhan menjadi juru bicara Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang selalu menjadi pelita dan terang bagi langkah hidup kita semua. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang menyambut Natal, memang ini luar biasa ya. Saya minggu depan sudah mulai khotbah perayaan Natal. Kali ini di wilayah pelayanan Gereja Bethel Indonesia Glow. Minggu berikut saya akan ada di Kalimantan. Pelayanan di saudara-saudara seiman kita juga Gereja Kemah Injil Indonesia. Mereka sudah mulai Natal dari tanggal 12 November saudara-saudara. Saya antusias orang merayakan Natal itu luar biasa. Ya, karena kita yang memperingati kedatangan Yesus yang pertama yaitu Natal, itu adalah orang-orang yang sekiranya dengan semangat memperingati kedatangan Yesus yang pertama, itu menjadi satu persiapan yang matang untuk kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua entah kapan. Suka-suka Tuhan, pokoknya kita harus siap. Amin. Bahkan saya pernah punya pengalaman khotbah Natal di bulan Maret, saudara-saudara. Serius. Ada yang sebelum Natal, ada yang sesudah Natal, jauh luar biasa. Jadi saya bilang sama panitia, ini bikin acara tidak lihat kalender. Ini kalau ibarat Yesus bukan lagi masih bayi, sudah playgroup itu. Bulan Maret sudah minggu-minggu sengsara, saudara-saudara, prapaskah ya kan. Tetapi itulah antusias orang-orang merayakan Natal. Apalagi di kantong-kantong Kristen di Manado, di NTT dan di beberapa titik kantong Kristen lainnya. Waduh, itu sepanjang jalan lampu-lampu, pohon Natal, macam-macam dekorasi untuk ekspresi menyambut kelahiran Yesus Kristus. Dan memang kalau kita bicara tentang Yesus Kristus, ini tokoh yang luar biasa. Dia tidak pernah tulis buku, saudara-saudara, tapi berapa triliun buku tulis tentang dia. Yesus tidak pernah cipta lagu waktu dia menjelma menjadi manusia. Tapi hari-hari ini lagu-lagu rohani yang klasik, yang kontemporer, yang modern, semua sentralnya adalah Yesus Kristus.
Bahkan sebenarnya tokoh yang kita sembah, yang adalah pusat pujian penyembahan kita, junjungan agung kita, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah inti berita dari seluruh kitab suci, seluruh perjanjian lama, seluruh perjanjian baru, ya. Kitab Pentateuk, kitab-kitab syair, kitab-kitab nabi besar, kitab-kitab nabi kecil, semuanya bicara tentang dia. Ketika Klopas dan temannya mau tinggalkan Yerusalem dan menuju Emmaus, saudara-saudara, tinggalkan Yerusalem dengan penuh keputusasaan, tinggalkan Yerusalem dengan penuh kekecewaan karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Yesus yang katanya pembuat mujizat, Tuhan hebat, dahsyat, kok mati, dan seterusnya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berjumpa dengan Yesus. Dan pada waktu Yesus berbicara dengan mereka dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-27, ayat itu mengingatkan bahwa seluruh kitab suci inti beritanya adalah Yesus Kristus. Mari kita baca ayatnya 1, 2, 3. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari mana? Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Maka Yesus adalah betul-betul inti pemberitaan semua pembicara yang pernah hidup, yang sedang hidup, dan yang akan Allah munculkan di depan. Inti berita harus Yesus. Sentral pemberitaan gereja-gereja, sentral pemberitaan dari mimbar-mimbar gereja harus Yesus, tidak boleh yang lain. Harus Christ oriented, tidak boleh self-oriented. Amin, kekasih Allah. Karena kalau kita belajar dari data-data senada seperti itu, memang Yesus di atas segala-galanya. Dan menarik Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kitab Nabi Yesaya. Wow, ini salah satu kitab yang paling banyak membahas tentang Kristus. Mulai dari kelahirannya, penderitaannya, sampai detail-detail itu dibahas oleh Yesaya. Sampai Yesaya disebut dengan Nabi Injili. Kenapa Nabi Injili? Karena dia banyak sekali menyoroti tentang inti Injil, yaitu Kristus. Mulai dari kelahiran dan seterusnya. Walaupun hari-hari ini ada pro kontra. Ada yang bilang, wah, orang Kristen terlalu percaya diri. Yesaya tidak bahas Yesus, Yesaya sedang bahas yang lain. Tapi orang Kristen kutip-kutip kitabnya orang Yahudi, lalu mulai mengklaim katanya itu untuk Kristen. Tapi buat kita yang sudah belajar Alkitab sungguh-sungguh, selalu memberi perhatian ketika pengajaran-pengajaran firman disampaikan dari mimbar-mimbar gereja, kita tahu bahwa hamba-hamba Tuhan harus bersemangat bekerja untuk Tuhan. Tapi jangan lupa, hamba-hamba setan juga tidak berhenti. Bahkan mereka lembur untuk menyerang kekristenan, untuk menyerang ajaran-ajaran doktrinal, untuk menyerang gereja-gereja Tuhan. Jadi bagi anak Tuhan yang sungguh-sungguh belajar Alkitab, itu bukan barang baru, biasa aja. Amin. Biarkan setan menyerang, biarkan setan mengganggu, supaya kelihatan siapa yang ada dalam penyertaan Tuhan dan siapa yang di luar penyertaan Tuhan. Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah Immanuel. Dia beserta kita. Amin. Dia di pihak kita. Kita lebih dari pemenang. Maka dari itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, semua nubuatan Yesaya memang betul-betul tentang Kristus. Nah, berkaitan dengan teks kita, Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima, itu ayat jelas-jelas berbicara tentang Kristus. Nah, berkaitan dengan itu, di bawah tema Wonderful Counselor, saya akan menyoroti dua bagian besar, saudara-saudara ya. Ini khotbah cukup estafet ini, saudara ya. Kalau saya bukan tipe pengkhotbah yang banyak kesaksian, saya banyak pengajaran. Jadi kalau kesaksian, aduh, itu mah gampang-gampang aja. Tapi ini kan kita berkhotbah tuh beritakan firman, bukan cerita berapa mobilku sudah terbang kemana saja. Bukan itu inti berita.
Inti berita itu Injil. Amin. Gereja pertama di hari Pentakosta itu dilahirkan bukan karena bahasa roh. Coba cek. Orang bahasa roh, orang bingung. Waktu hari Pentakosta loh. Kisah 2 ayat 1 sampai 13. Bahasa roh tidak melahirkan gereja. Tiupan angin keras tidak melahirkan gereja. Lidah-lidah api tidak melahirkan gereja. Lalu gereja lahir dari mana? Dari khotbah Simon Petrus. Amin. Pernah belajar itu? Gereja lahir waktu ada tiupan angin keras, waktu ada lidah-lidah api. Itu asli semua, itu mujizat. Itu bukan palsu, itu benar. Bahasa rohnya bahasa roh benar. Tiupan angin kerasnya produk Tuhan. Lidah-lidah apinya juga penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Tapi itu tidak membuat orang bertobat. Yang buat orang bertobat apa? Saat Petrus khotbah. Gereja pertama itu 3.000 orang. Bertobat gara-gara apa? Mendengar khotbah Petrus. Mereka memberi diri dibaptis. Gereja yang sehat lahir dari khotbah. Gereja yang sehat bertumbuh dari khotbah. Gereja yang sehat selalu pegang kuat-kuat firman Allah. Bukan aksesoris luar. Saya cinta bahasa roh yang asli. Saya cinta pujian penyembahan. Saya cinta yang namanya doa semalam suntuk. Saya cinta yang namanya doa puasa. Tapi kita semua dididik untuk lebih cinta firman Allah di atas segala-galanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Secara umum, saudara-saudara, kalau kita lihat nats kita ya, saya mau menyoroti gelar-gelar yang diberikan kepada Kristus. Tapi tentunya secara garis besar saja. Saya tidak akan bahas detail, waktu saya tidak bisa. Ya. Saudara-saudara, ternyata di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 ada 4 gelar Kristus yang dikaitkan dengan karakter Yesus itu sendiri. Dia disebut dengan penasehat yang ajaib. Dia disebut dengan Allah yang perkasa. Dia disebut dengan Bapa yang kekal. Dan dia disebut dengan Raja Damai. Secara umum, saudara-saudara, semua itu penuh makna yang luar biasa dalam kaitan dengan gerejanya. Dalam kaitan dengan pengikut-pengikutnya. Ketika Yesus diberi gelar oleh Tuhan melalui Yesaya, dia disebut dengan apa? El Gibor, bahasa Ibrani itu. Allah yang perkasa. Di situ kita diingatkan bahwa Yesus yang kita sembah, Bapak Ibu terkasih, bukanlah manusia yang diangkat jadi Allah. Seringkali di luar sana saya sering berurusan dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang aneh katanya, ya. Kita disebut agama yang aneh, yang tidak masuk akal katanya. Masa manusia diangkat jadi Tuhan? Kalau manusia diangkat jadi Tuhan, memang itu aneh. Memang itu tidak masuk akal. Tapi faktanya dalam Kristen tidak pernah ada orang angkat manusia jadi Allah. Tidak ada. Yesus itu Allah jadi manusia. Manusia jadi Allah tidak masuk akal. Allah jadi manusia kecil. Saya dengar Pak Gilbert khotbah. Pak Gilbert bilang jangankan jadi manusia, mau jadi kedondong juga bisa. Orang Allah, itu benar kan? Tuhan mau jadi kursi juga bisa. Tuhan mau jadi mikrofon juga bisa. Tuhan mau jadi kacamata hitam juga bisa. Tapi apa tujuannya? Amin. Jadi tuduhan-tuduhan bodoh dari alat-alat setan. Itu mesti diperjelas itu. Tuduhan-tuduhan bodoh dari alat-alat setan yang katanya Kristen angkat-angkat manusia jadi Allah. No, sebelum dia menjelma, sebelum Natal, nubuatan tentang dia jelas. Dia siapa? Allah yang perkasa. Dia siapa? El Gibor. Yohanes 1 ayat 1 ini tentang Yesus. Firman Allah berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yunaninya bilang begini. En arche en hologos. Kai hologos prostonteon. Kai theos en hologos. Kata pros itu
itu menunturkan ada dua pribadi yang sehakikat, sederajat, melekat, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar. Itulah Bapa dan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Siapa yang angkat manusia jadi Allah? No. Yesus adalah Allah jadi manusia. Firman inilah yang teman saya Pak Bambang Nursena suka bilang, firman inilah yang nuzul, turun jadi manusia. Kecil itu bagi Tuhan. Amin. Karena memang ada agenda Allah. Ada skenario Allah yang harus tergenapi. Menyangkut apa? Penyelamatan kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih. Makanya kalau bilang El Gibor, aduh memang dia Tuhan, dia Allah, dia Raja, luar biasa. Saya diskusi dengan beberapa orang yang bilang, mana buktinya? Saya bilang, kalau kau tidak mau akui Yesus Allah, nggak ngaruh, nggak ada urusan, nggak ngefek. Kau tidak mau panggil Yesus Allah, tapi Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi, panggil anaknya Allah. Bapa panggil Yesus Allah. Ibrani 1 ayat 8. Ayat ini bilang begini, Bapak Ibu perhatikan. Tetapi tentang anak, tentang Yesus, Ia Bapa berkata begini, tahtamu ya Allah. Anda lihat di sana. Anda tidak mau panggil Yesus Allah, nggak ada urusan. Allah Bapa panggil Allah Anak dengan sebutan Allah. Amin. Lanjut ayat 9, langsung saja 9. Dikatakan, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau, dan seterusnya. Haleluya. Waktu saya diskusi dengan orang tertentu, dia bilang, mana bukti, mana bukti. Saya kasih bukti ini, dia bingung. Dia bilang, oh ternyata ada. Ya adalah. Makanya lu kalau tidak mengerti apa-apa, lu jangan otak-atik kitab suci gua. Saya belajar mati-matian untuk ini. Lu datang-datang mau bahas-bahas dengan lu punya orang Kupang, lu pun sendok patah. Pemahaman abal-abal, mau coba-coba otak-atik kitab suci. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Makanya kenapa pada Natal pertama, sejak lahir saja, ayat itu berkata dalam Lukas 2 ayat 11, yang lahir itu Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus apa? Tuhan, di kota Daud. Tidak ada orang angkat dia jadi Tuhan. Sebelum lahir dia adalah El Gibor, lahir dia adalah Tuhan, dan sampai selama-lamanya dia tetap Tuhan. Makanya Alkitab berkata Yesus Kristus tetap sama dulu, hari ini, dan selama-lamanya. Tepuk tangan buat pusat pujian penyembahan kita. Yesus Kristus Tuhan. Harus bangga jadi Kristen. Harus bangga jadi penyembah Yesus. Engkau menyembah pencipta langit dan bumi, yang mau kontekstualisasi Allah jadi manusia. Itu keren abis. Sebab kalau dia bicara dalam keadaannya sebagai Allah, kita tidak sanggup menerima. Kita orang kotor semua, kita orang berdosa, kita makhluk rapuh, kita makhluk lemah. Mau Tuhan Allah buka langit lalu khotbah langsung, habis kita. Jangankan lihat Tuhan Allah, lihat malaikat aja. Orang Kuba bilang lutut Noe. Lutut Noah itu lemas. Yohanes lihat malaikat langsung loyo, baru malaikat loh. Apalagi langsung lihat Tuhan Allah. Paulus sampai buta loh. Jadi kalau Tuhan masih pakai Pak Gilbert, lebih baik dengar. Tuhan masih pakai Pak Mel Atok, dengar. Amin. Dan saudara, kalau Tuhan masih mau pakai, serahkan diri. Jangan sok penting lalu tolak pelayanan, jangan. Anda tidak mau, Tuhan bisa pakai binatang. Oh benar. Yang kirim makanan kasih Elias apa? Burung gagak. Untuk hukum itu orang-orang Mesir kepala batu, Tuhan pakai apa? Nyamuk, lalat, belalang. Jadi kalau Tuhan sedang panggil, ayo hadir dalam 50 hari menuju Natal. Hadir kayak Bapak Ibu nih, keren. Ay, benar, ini seruan ini. Keren itu. Sebab kalau manusia tidak mau, Allah bisa pakai kambing.
Allah bisa pakai badak. Mau yang WL nih burung onta semua. Apa yang mustahil bagi Allah? Makanya kalau ada manusia bertingkah ya, sok penting, sok jual mahal, padahal kamu kalau terlibat pelayanan itu luar biasa banget, saudara-saudara. Kenapa? Karena sebenarnya Allah bisa pakai malaikat berkhotbah. Jadi kalau Anda dan saya dipakai, ini pelayanan adalah pekerjaan terhormat. Mau kelihatan tidak kelihatan, di depan layar atau di belakang layar, ketika Tuhan utus, langsung bilang, ini aku, utuslah aku, pakailah aku demi kepentingan kerajaanmu. Begitu dong. Sayangnya waktu saya cuma 20 menit. Tidak, tadi ada yang kasih tahu saya bilang 35 ya. Itu langsung saya loyo. Serius Pak Roni, biar Pak Gilbert dengar sekalian. Bapak di mana? Oh ada. Saya pikir beliau sudah di ruangan. Karena begini Bapak Ibu terkasih, ini kebenaran terlalu kaya, saudara-saudara. Amin. Belum lagi ketika dia disebut dengan apa, saudara-saudara? Selain Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal. Tapi saya perlu garis besar aja ya. Istilah Bapa yang kekal itu bukan berarti dia Bapa di sorga. Ini secara teologi ada Tritunggal, harus paham ya. Yesus itu bukan Bapa. Bapa itu bukan Yesus. Bapa, Yesus, Roh Kudus itu beda, tapi tidak bisa dipisahkan. Saya sudah nonton ulang-ulang Pak Gilbert jelaskan ini ya. Ini memperteguh saja. Amin. Tritunggal itu satu hakikat tiga pribadi. Bukan satu pribadi tiga peran. Di sini Mel Atok pendeta nih, di mobil dia sopir, di kampus dia dosen. Masalahnya waktu saya sedang ada di gereja, saya tidak ada di kampus. Bapa di sorga tidak begitu. Yesus di bumi, Bapa di sorga, Roh Kudus pimpin Yesus di padang gurun. Bahkan pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, tiga-tiganya hadir sekaligus. Ada Yesus, ada Roh Kudus dalam rupa burung merpati, ada langit terbuka, lalu ada suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi apa maksud Bapa yang kekal? Bapa yang kekal artinya dialah sumber kekekalan itu. Kalau di orang Ibrani itu, kalau Bapa tukang tembaga, dia akan disebut Bapa tukang tembaga. Kayak Abraham, Bapa segala orang percaya. Jadi dia tuh mulai istilah itu dari dia. Jadi kalau disebut Bapa yang kekal, maksudnya dialah sumber kekekalan, dialah pemilik kekekalan, dan dialah pemelihara kekekalan. Jadi kalau mau hidup kekal, harus terima dia. Makanya Yohanes 3 ayat 16 jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa percaya dia kita dapat hidup yang kekal? Karena dialah Bapa yang kekal, dialah pemilik kekekalan itu. Amin. Di dalam Kristen itu tidak ada bilang, oh mudah-mudahan, oh no, pasti. Dan orang Kristen sejati, pasti Anda tahu, kapanpun Anda dan saya meninggal, kita pasti masuk surga. Sekarang nih kita lagi tunggu nomor antrian mati kan. Ini bukan berita buruk, ini memang harus siap. Buat apa terlalu lama di Jakarta? Saudara lebih rindu Jakarta atau lebih rindu surga? Di rumah Bapakku banyak tempat, amin. Di Jakarta ini sempit, di sorga luas, haleluya. Saudara mau buat apa lama-lama di sini? Kalau antriannya sudah datang, santai aja dan jangan takut. Karena bagi orang Kristen yang percaya bahwa dia adalah Bapa yang kekal, bagi kita kematian adalah kehidupan. Orang lain bilang kematian adalah bencana, kematian adalah kutuk, kematian adalah sesuatu berita buruk yang menakutkan dan mengerikan. Bagi kita tidak. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Takut apa? Amin. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia mati. Tutup mata di sini, buka mata di sana. Amin.
Kan lagi tunggu nomor antrian. Tapi jangan takut. Orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Yesus, Anda dan saya diberi konfirmasi oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita bahwa kita pasti masuk sorga. Di rumah Bapakku banyak tempat, kata Yesus. Aku pergi menyediakan tempat. Kalau tempat sudah jadi, dia balik, dia bawa kita supaya tempat di mana dia ada, kita juga ada di situ. Amin. Paulus bilang, pikirkan perkara di atas. Banyak orang bikin dosa, berzina, selingkuh karena terlalu pikir yang di bawah. Anda tidak pikir di atas. Amin. Jadi kekasih Allah, dia tuh Bapa yang kekal. Kita pasti masuk surga, harus yakin. Tidak ada mudah-mudahan. Roma pasal 5 ayat 9. Ada beberapa ayat, dan mengingat waktu saya pangkas saja. Roma pasal 5 ayat 9. Firman Allah bilang begini, 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tepuk tangan yang meriah bagi. Mana ada Kristen mudah-mudahan, tidak ada. Pasti masuk surga. Kecuali Anda Kristen KTP, kecuali Anda ilalang di antara gandum, kecuali Anda adalah kambing-kambing di antara domba. Tapi kalau kau domba asli, kalau kau gandum asli, kalau kamu adalah ranting berbuah, percayalah tidak ada kegentaran di hatimu. Saya tidak suruh bunuh diri loh ya. Tunggu aja antrian itu kapan, tapi sebelum antrian itu datang, kerja sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kerja jujur, kerja tulus, kerja bagus, kerja lurus. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Menurut waktu kuning ini, tinggal 3 menit menjengkelkan sekali. Ngeri juga ya kalau khotbah pakai waktu begini. Kalau di Kupang kan tidak pakai. Semua tergantung saya. Ini tergantung kuning. Haleluya. Tapi tidak apa-apa kok ya. Lalu dia Raja Damai. Dia adalah sumber damai sejahtera. Amin. Dia bilang damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan. Filipi pasal 4 ayat 7 menyebutkan dari sang Raja Damai itu dia memberi damai. Damai yang melampaui segala akal. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai dunia ini damai masuk akal. Tahu damai masuk akal? Ada uang damai. Nah, itu masuk akal. Ya, beli baju baru damai. Liburan ke luar negeri damai. Ya, bisnis lagi naik damai. Sehat selalu damai. Tidak ada yang nyerang kita di media sosial damai. Tapi anak Tuhan sejati, bisnis lagi diproses Allah pun damai kita tak tergoncangkan. Lagi sakit-sakitan pun tetap hati kita tidak bisa digoncangkan. Amin. Orang mau maki-maki kita pun pusing amat. Anjing menggonggong, angkat balok hantam dia. Ya kan. Biarin aja dia gonggong. Dasar anjing ya kan. Kita mah santai kalau punya Yesus sebagai Raja Damai. Itu secara garis besar pembahasan umumnya. Tapi secara khusus tema kita adalah Wonderful Counselor. Namanya disebut orang penasihat ajaib. Oh haleluya. Apa yang ajaib? Yang pertama adalah pribadinya ajaib. Amin. Kekasih Allah. Saudara lihat kelahirannya ajaib. Ada 4 cara ya Allah menghadirkan manusia di bumi ini. Yang pertama, tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Yang kedua, pakai laki-laki tidak pakai perempuan. Yang ketiga, pakai perempuan tidak pakai laki-laki. Yang keempat, pakai dua-dua. Yang tidak pakai perempuan tidak pakai laki-laki saat dia cipta siapa? Adam. Tidak perlu laki-laki, tidak perlu perempuan. Bikin aja dari tanah, hembuskan nafas, hidup. Waktu dia cipta Hawa, pakai laki-laki, tidak usah pakai perempuan. Adam adalah manusia paling bahagia karena hidup tanpa mertua.
Saya tidak bilang yang punya mertua susah ya menderita, bukan. Tergantung, kalau mertuanya suka doa puasa biasanya lebih enteng ya. Tapi kalau mertuanya suka main kasino mati kita ya. Pakai perempuan tidak pakai laki-laki. Siapa? Waktu Yesus dilahirkan. Gabriel datang atau Jibril datang kepada Maria. Bilang kamu akan mengandung. Maria bilang bagaimana hal itu mungkin? Sebab aku belum bersuami. Dalam terjemahan NIV dia bilang, aku belum pernah disentuh laki-laki. Kalau Maria yang sekarang hanya Tuhan yang tahu. Tapi Maria yang di Alkitab tidak ada laki-laki sentuh dia. Kalau Maria yang sekarang ke dalam tangannya aku serahkan nyawanya. Iya kan? Tapi apa yang mustahil bagi Tuhan? Pribadinya ajaib, namanya ajaib. Makanya pada waktu Manoah, papanya Simpson, ketika ketemu dengan malaikat, yaitu Allah dalam rupa malaikat, dalam bahasa teologi perjanjian lama namanya Theophany. Allah dalam rupa malaikat, itu bukan malaikat biasa kayak Jibril, Mikael, bukan. Kalau Jibril, Mikael dan malaikat-malaikat sejenisnya tidak bisa berfirman. Mereka seperti nabi, rasul, pendeta, hanya menyampaikan firman yang mereka dengar. Tapi kalau Theophany itu Yesus dalam pandangan mayoritas penafsir, itu Yesus dalam perjanjian lama. Dia turun dalam rupa malaikat. Itulah yang datang kepada Abraham. Itulah yang datang kepada Gideon. Itulah yang datang kepada papanya Simpson. Lalu mereka bertanya, siapakah namamu? Dia berkata, kenapa kau tanya nama itu? Bukankah nama itu ajaib? Karena memang Yesus adalah ajaib. Ajaib kelahirannya, ajaib kematiannya, ajaib kebangkitannya, ajaib kenaikannya yang ke sorga. Dan ajaib pula waktu dia datang untuk menjemput gereja Tuhan. Akan terjadi rapture, pengangkatan gereja. Itu benar-benar ajaib. Karena akan melawan hukum gravitasi. Seperti Elia diangkat tidak turun-turun, Henok diangkat tidak turun-turun. Kita semua yang percaya Yesus akan diangkat kalau kita belum meninggal ya. Saya sama istri berdoa, Tuhan kasih kami panjang umur. Kalau Tuhan berkenan 70 tahun atau lebih sedikit. Atau kalau bisa Tuhan tidak usah pakai mati deh. Serius saya udah minta. Masih minta kita. Saya rindu hari pengangkatan. Saudara tidak pernah minta. Minta apa saja selama ini? Ruko, apartemen, mintanya standar banget. Minta pengangkatan dong. Boleh, kenapa tidak boleh? Kan kita tidak maksa Tuhan, jadilah kehendaknya. Makanya saya berdoa, Bapak kalau berkenan hamba mau ikut pengangkatan gereja. Karena kalau di Kupang NTT, kalau orang meninggal justru kadang-kadang bikin rugi ya. Mesti syukuran, layani kopi, gula, aduh pusing. Kadang-kadang yang datang melayat bukannya membantu, ya jadi beban. Karena kalau kopi atau teh lambat keluar, mulai nyanyi mereka. Melayani itu bukan menyembah ya, itu panggil kopi. Melayani lebih sungguh, itu adalah nyanyian memanggil minuman. Karena kita kalau di sana begitu, kalau orang meninggal itu harus ada kopi, kue. Kalau hanya kue yang keluar, mereka nyanyi tapi sambil bersin. Kue di mana? Gitu kan. Jadi tak usah pakai mati deh supaya biar pengangkatan kita. Tapi itu ajaib. Amin. Firman-Nya ajaib, penuh kuasa. Firman-Nya sanggup menyembuhkan. Dengan berfirman dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ketika kita bicara tentang wonderful counselor, saya dan Bapak Ibu diingatkan, gara-gara apa dunia ini hancur? Gara-gara nasihat. Nasihat siapa? Nasihat ular. Ular dipakai siapa? Dipakai setan. Nasihat ular itulah yang menjatuhkan nenek moyang kita. Lebih mudah mana? Membangun atau meruntuhkan? Meruntuhkan. Coba saudara lihat kalau mau kasih runtuh gedung-gedung, paling gampang
pasang bom atau pakai alat apa rata. Tapi waktu membangun, gali fondasi, cakar ayam, cakar bebek, angsa semua. Ngeri loh kalau membangun. Karena apa dunia ini runtuh? Karena apa kita semua mendapatkan original sin atau dosa asal? Gara-gara nasihat yang meruntuhkan. Makanya Alkitab berkata, buat kita sekarang hati-hati. Jangan duduk di kumpulan pencemooh. Jangan mendengar nasihat orang fasik. Dengar nasihat gembalamu, dengar nasihat pembimbing rohanimu, mendengar nasihat para pendeta yang diutus Allah. Karena wonderful counselor, Allah menasihati kita dengan dua cara, dari dalam dan dari luar. Dari dalam dia pakai Roh Kudus, dari luar dia pakai hamba Tuhan. Itu cara Allah menasihati kita. Maka sebagai anak Tuhan, maulah mendengar nasihat-nasihat firman. Iman bertumbuh dari nasihat-nasihat itu. Kalau Anda baca kitab Amsal, penulis Amsal mengatakan, anakku dengar nasihat. Kalau kau tidak dengar nasihat, kau hancur. Dan kita bersyukur punya Yesus yang memakai hamba-hamba Tuhan untuk terus memberi nasihat kepada saya dan saudara. Amin, kekasih Allah. Firmannya Yesus itu bukan firman biasa. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan baca Alkitab jemaat yang hadir saat ini atau yang lagi nonton di online. Yesus lawan setan itu, Bapak Ibu. Setan itu kan begini. Dia pikir dia berhasil memberikan nasihat yang meruntuhkan. Dan akhirnya berhasil. Hawa jatuh, Adam jatuh. Lalu waktu Yesus di padang gurun, dia mau pakai metode yang sama. Dia juga kutip ayat loh, jangan salah. Setan itu kutip ayat, lalu ditafsirkan secara ngawur. Yang tujuannya apa? Meruntuhkan. Yesus lagi puasa 40 hari. Lukas 4, Matius 4. Anda boleh baca di sana. Dia datang dan dia berkata apa? Kalau engkau anak Allah, rubah batu ini menjadi roti. Lalu dia suruh Yesus sembah dia. Dia suruh Yesus lompat dari bubungan bait Allah. Semuanya dia pakai ayat. Tapi yang ditafsirkan secara out of context. Siapa penyesat? Siapa bapa penyesat? Setan. Siapa penyesat? Anak-anak setan. Jadi siapapun pendeta, hamba Tuhan yang tafsirkan ayat secara tidak jujur, itu setan punya anak yang sedang ada di mimbar. Saudara dengar ini saya omong. Makanya kenapa khotbah itu harus hati-hati. Kalau hanya lincah bicara nih, ada orang yang dari lahir tuh memang sudah karunia mulu. Omong. Ya kan? Tapi bukan masalah bisa beromong. Kalau hanya kutip ayat, setan kutip ayat. Jadi boleh kutip ayat, tapi pastikan itu nasihat dari sang penasihat yang ajaib. Jadi 7 menit lagi, puji Tuhan, lebih lama lebih bagus. Saudara tenang, diam di tempat, diam di tempat. Setelah ini saya langsung ke bandara, terbang KKR di Papua. Saudara pulang rumah toh? Saya pulang ke Papua, pada rumah saya di Kupang. Ini terbang sampai 4 jam setengah. Haleluya. Amin. Saudara pernah baca Alkitab tidak? Yesus kalau khotbah, dia duduk, pendengarnya berdiri. Harusnya metode itu dipertahankan. Harusnya ya. Tapi sayang belum ada sidang gereja sih. Benar. Harusnya pengkhotbah itu, makanya ada rabi-rabi tertentu, bahkan agama tertentu, mereka pakai metode itu. Kalau khotbah itu duduk di sofa. Yang dengar khotbah kalau bukan duduk di lantai ya berdiri. Dan berdiri itu bagus loh, mencegah tidur loh. Mau tidur berdiri, jatuh tapak tembok itu bengkak ya. Jadi maksud saya ialah kalau hanya duduk mendingan perhatian. Sudah duduk tidur lagi. Oh, ke dalam tangannya kuserahkan nyawamu. Tidak boleh itu. Amin. Jadi kekasih Tuhan. Tapi luar biasa loh. Dia tidak berhasil. Dia pikir dia bisa kasih kalah Adam dengan nasihat-nasihat meruntuhkan. Dia pikir metode yang sama mau kalahkan Adam kedua. No. Beda Yesus sama Adam. Adam tidak ajaib, Yesus ajaib. Amin. Hawa tidak ajaib, Yesus ajaib. Lu salah sasaran setan.
Kau pikir bisa kasih kalah Yesus? Tidak bisa. Yesus kalahkan dia dengan nasihat yang benar. 3 kali Yesus punya senjata, tidak berubah. Yang pertama, ada tertulis. Yang kedua, ada tertulis. Yang ketiga, ada tertulis. 3 kali dia pakai senjata dan semuanya ada tertulis. Yesus tidak pernah rubah senjata. Artinya Tuhan kita sangat menghormati otoritas kitab suci. Maka celakalah pendeta yang tidak khotbah pakai kitab suci. Celaka dia. Kau lebih hebat dari Yesus. Yesus aja pakai ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Makanya kalau 1 jam berkhotbah itu harus lebih banyak dipenuhi ayat. Karena iman bertumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dunia zaman akhir menuju akhir zaman, orang mau dengarnya apa? Dongeng. Orang mau dengarnya apa? Lelucon. Orang mau dengarnya apa? Lawak. Apakah pendeta tidak boleh lucu? Jelas tidak dilarang sepanjang batasannya jelas. Karena lucu itu bakat. Orang kalau tidak pintar melucu, bikin lucu justru bikin kita darah tinggi. Iya kan? Tapi kalau orang sudah bakat tuh enak. Ya karena ada lomba sampai diperlombakan stand up comedy dan lain sebagainya. Itu memang talenta. Tapi dipakai baik-baik supaya jemaat yang datang ini pulang bawa Iya. Saya ini baru berubah juga. Dulu ditegur sama pendeta-pendeta senior. Kalau khotbah di NTT itu khotbah 2 jam tuh saya kasih ketawa sampai terguling-guling. Lalu pendeta-pendeta mulai menasihati saya, Mel, lu semangat Mel, tapi kasihan lu khotbah nggak ada ayat Mel, lu ngelawak aja, lawak pakai istilah-istilah Timur, Kupang itu kan lucu sekali saudara-saudara. Jadi ibu-ibu datang ikut KKR saya, suaminya tidak ikut, pulang suaminya tanya, tadi Mel atau khotbah apa? Dia bilang, aduh pokoknya tidak tahu lah, kita ketawa setengah mati. Anda bayangkan itu. Dia tidak dapat firman apa-apa karena memang saya sengaja main lawak supaya disukai, diminatin, supaya sering diundang. Ini motivasi kacau. Harus bertobat. Tidak ada yang larang lucu sepanjang pas-pas. Amin. Kenapa jadi 11 menit begitu? Ini apa waktunya salah setting? Kok tambah hari tambah banyak? Pokoknya sebelum ada apa-apa saya tidak berhenti loh Bro nih. Apapun yang terjadi. Ini maksudnya apa? Bro, aman? Ini tolong apa? Stop. Lanjut. Oh, haleluya, 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 haleluya. Saudara kan sudah biasa dengar Pak Gilbert toh. Beliau kan tiap minggu bisa toh. Melato kan sekali-sekali. Pak Gideon Simanjuntak sudah sering, ya kan? Pendeta Roni sudah sering. Mel Atok hanya Yesus yang tahu, saudara. Jadi sekali-sekali kalau dia datang begini sudahlah agak lebih lama, nggak apa-apa, ya kan? Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Yesus Kristus adalah firman yang dahsyat dan luar biasa. Yohanes pasal 6 ayat 63 Alkitab berkata apa? 1, 2, 3 Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah apa? Roh dan hidup. Jangan remehkan baca Alkitab. Jangan main-main saat dengar khotbah saudara-saudara. Dengar baik-baik. Ini bukan kata-kata biasa. Ini roh dan hidup. Saya pengkhotbah di radio dan sering tanya jawab. Ada jemaat bertanya, Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya saat teduh baca Alkitab kami bisa betul-betul bertumbuh? Saya kasih beberapa langkah. Yang pertama, sebelum baca minta ampun dosa. Oh iya dong. Kalau baca dengan dosa nggak bakalan masuk. Oke. Kita tidak ada yang sempurna, amin. Kadang-kadang salah omong, salah berpikir, salah lihat orang, salah menilai. Pendeta muka agak kram-kram, kita pikir dia marah sama kita, padahal beliau asam lambung. Saudara jahat sekali loh. Bawaannya curiga terus. Yang pertama minta ampun dosa, amin. Yang kedua minta Roh Kudus pimpin. Yang ketiga berdoa bilang begini, Tuhan, hamba mau mengerti dan mau lakukan. Pasti Anda diberkati.
minta ampun dosa, minta Roh Kudus pimpin, dan minta bilang, Tuhan, hamba baca ini bukan sekedar tampung di otak. Hamba baca ini karena hamba mau buat, hamba mau lakukan. Percayalah, iman kita bertumbuh. Amin. Ini masalahnya, ini ayat bilang bukan kata-kata biasa, roh dan hidup. Bahkan saudara-saudara, ada satu metode penyembuhan di dalam Alkitab. Itu metodenya melalui apa? Melalui khotbah. Firman yang Anda dengar atau Anda baca itu punya kuasa menyembuhkan. Karena begini, ada orang-orang tertentu itu yang sakit gara-gara dosa. Ini saya bilang tertentu loh, tidak semua. Ada yang sakit bukan karena dosa. Paulus sakit tapi bukan gara-gara dosa. Itu Allah sedang membuat dia rendah hati. Makanya ada duri dalam daging. Nabi Elisa meninggal gara-gara sakit. Jadi jangan cepat menghakimi pendeta yang sakit ya. Dengar pendeta sakit, dosa apa tuh? Loh, kok emangnya semua orang sakit harus dosa? Bisa aja dia kurang tidur, salah makan, ya kan? Nabi Elisa tuh meninggal gara-gara sakit. Doa orang sembuh, orang mati bangkit. Meninggalnya gara-gara apa? Sakit. Anehnya di mana? Jadi kalau ada pendeta sakit, jangan salahkan atau jangan hakimi. Bisa juga karena masa tua. Yang namanya tambah tua, tidak ada orang tambah tua tambah kuat. Tidak ada tambah tua tambah cantik. Aduh oma-oma tolong dengarkan saya. Ada oma-oma tuh yang rasa tetap 17 tahun. Darah Yesus berkuat. Itu permainan psikologinya berlebihan sambil memotivasi secara salah. Jujur aja kita tambah tua. Tapi Alkitab bilang lahiria merosot, batinia dibaharui terus. Makanya saya nonton di televisi oma-oma 70 sekian tahun nikah dengan anak 17 tahun. Saya mau tempeleng itu anak. Ini nikah-nikah oma-oma 70 sekian tahun. Itu mau gosok-gosok kulit kupas semua itu saudara. Orang pikir ular ganti kulit. Pacaran dengan oma-oma ini kan pasti bagosok kan. Tak kupas. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Jadi maksud saya begini. Pulang coba lihat kalender, amin. Sekalian lihat akte. Lahir tanggal berapa, sekarang kalender tanggal berapa. Supaya sadar di Jadi maksud saya kalau usia bertambah, itu harus semakin cinta Tuhan ya. Ada opa-opa meninggal di tempat prostitusi. Opa-opa jalan subadoka-badoka begini. Ini bukannya ikut paduan suara. Lansia, dia beganggu cewek. Minum telur madu. Iya, meninggal di kamar pelacur. Waktu diinvestigasi lalu diinterogasi perempuan itu, kamu ngapain sampai opa mati? Kamu buat apa sampai opa mati? Itu mbak bilang, saya baru putar musik mati dia. Belum belum ngapa-ngapain, baru kasihan itu perempuan gak salah loh. Opa yang memang kurang ajar. Itu mbak bilang, saya belum ngapa-ngapain, baru putar instrumen Kenny G mati. Jadi buat opa-opa, kalau yang di sini nih wajahnya aman semua ya. Tidak, kalau tidak aman, abis ini tolong maju kita foto bersama. Saya suka tiru Pak Gilbert. Ayo maju-maju foto bersama kita. Haleluya. Saudara, lahiria tambah merosot itu alamiah. Tapi batinia harus terus dibaharui. Amin. Maksud saya ada orang tertentu yang memang sakit gara-gara ya tambah umur. Tidak ada orang bilang, oh banyak jalan pagi ya sampai 6.000 8.000 langkah. Sekarang membingungkan di TikTok, ada yang bilang, oh bukan harus 15.000, wah mati kita. Jalan-jalan sampai Bandung. Oke lah, saya tidak salahkan itu, saya juga jalan pagi ya, kurangin gula ya, kalau bisa tidak makan malam, kecuali Pak Gilbert undang apa boleh buat makan malam.
Haleluya. Kan sekali-sekali boleh ya kan. Tapi kalau niat makan malam begitu tidak. Ya kalau keluar-keluar begini saya pasti makan. Karena takutnya mati di mimbar saudara ya. Jadi butuh karbo. Nah jadi tapi tidak ada. Dengar nih Bapak Ibu. Tidak ada sejarahnya jalan pagi ya menunda hari mati. Tidak ada. Nge-gym menunda hari mati nggak ada. Berapa banyak tuh yang lagi nge-gym serangan jantung di tempat gym. Innalillahi. Iya kan? Berapa banyak yang main-main futsal belum digocek kaku dia mati. Jadi maksud saya begini, Bapak Ibu terkasih. Hari mati kita sudah diatur semua, amin. Kapanpun waktunya tiba, pastikan kita bersama dengan Yesus di surga, amin. Tetapi kadang-kadang ada orang-orang tertentu Bapak Ibu yang memang sakitnya gara-gara dosa. Saya buktikan nih di dalam Mazmur pasal 107 ayat 17 itu ayat bilang begini, baca sama-sama 1, 2, 3. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab apa? Kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab apa? Kesalahan-kesalahan mereka. Belum sakit mau makan apa aja bisa. Buka kulkas semua lengkap. Tapi sudah sakit-sakitan makan apapun tidak bisa. 18. 1, 2, 3. Mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada apa? Pintu gerbang maut. Untung tahu diri. Tahu dirinya apa? Berseru. Mantap. Cakep. 19, 2, 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Tapi apa yang menyembuhkan mereka? 20, 1, 2, 3. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Tepuk tangan buat firman. Sang penasehat ajaib menasehati dengan apa? Firman. Firman-Nya penuh kuasa. Makanya kenapa pemberitaan firman Allah itu harus sungguh-sungguh. 100 hari, 50 hari menuju Natal, hamba-hamba Tuhan diutus Allah di sini berbicara atas nama Tuhan, dan jemaat-jemaat di Glow. Saya tahu orang-orang Jakarta orang-orang sibuk, tapi kalau Anda masih ada di kaki Tuhan seperti Maria duduk untuk memilih yang terbaik. Marta begitu sibuk, lalu Marta mempengaruhi Yesus dan berkata, "Tolong suruh Maria bantu aku." Yesus bilang, "Marta, Marta, engkau terlalu sibuk, engkau terlalu khawatir dan menyibukkan diri dengan banyak hal. Hanya satu yang dipilih oleh Maria, dan itu yang terbaik. Yaitu apa? Duduk di kakinya sambil terus mendengarkan nasihat-nasihat ajaib dari sang penasehat ajaib. Wonderful Counselor." Kiranya khotbah saya yang sederhana ini memberkati kita. Di hari-hari berikut ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai akan lebih dahsyat lagi memberkati kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya selesai. Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita berdiri Bapak Ibu terkasih. Tuhan terpujilah nama-Mu.